Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursani Latifah dengan NIM 4101421028. Nah, kita akan membahas permasalahan optimasi pada kasus yang pertama. Ini adalah kasus maksimum, di mana sekelompok petani transmigrasi mendapatkan 6 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija ternyata tidak menguntungkan. Nah, dalam satu masa tanam, tenaga yang tersedia hanyalah 1590 jam per orang. Nah, untuk pupuk juga terbatas, tidak lebih dari 480 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya dianggap cukup tersedia. Lalu diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 12 jam per orang, tenaga, dan 4 kg pupuk. Untuk 1 kuintal jagung yang diperlukan 9 jam per orang, tenaga, dan 2 kg pupuk. Lalu kondisi tanah yang memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar dan 20 kuintal jagung per hektar. Sedangkan pendapatan petani 1 kuintal padi adalah Rp32.000. Nah, untuk 1 kuintal jagung adalah Rp20.000. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya habis terjual. Masalah bagi petani adalah bagaimana rencana atau program produksi yang memaksimumkan pendapatan total. Artinya, berapa hektar tanah yang ditanami padi dan berapa yang ditanami jagung. Lalu untuk penyelesaiannya, kita dapat membuat model matematikanya terlebih dahulu. Tipe masalah maksimum, variabel keputusannya, misalkan Z adalah besarnya pendapatan total produksi menanam padi dan jagung, X jumlah hasil dari menanam padi dalam kuintal, dan Y adalah jumlah hasil dari menanam jagung dalam kuintal. Lalu fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 32X ditambah 20Y. Nah, untuk kendalanya kita dapat membuat tabel terlebih dahulu, di mana tanah yang ditanami padi itu 0,02 hektar, lalu jagung 0,05 hektar, dan batas sumbernya adalah 6 hektar. Dan tenaga 12 untuk padi itu jam per orang, dan 9 untuk jagung jam per orang. Nah, batas sumbernya itu 1590 jam per orang. Dan seterusnya untuk pupuk dan pendapatan. Lalu kita peroleh pertidaksamaan 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 600, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 530, dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 240. Lalu adapun persyaratan non-negatifnya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Sebelum kita menentukan nilai maksimum pada titik-titik pojok. Nah, kita masukkan untuk fungsi kendalanya, semuanya kita masukkan ke dalam sini, lalu diperoleh grafik seperti ini. Lalu kita tulis ulang untuk persamaannya adalah 2X plus 5Y sama dengan 600. Lalu yang kedua, 4X plus 3Y sama dengan 530. Lalu yang ketiga, 2X plus Y sama dengan 240. Nah, lalu kita namai masing-masing garisnya dengan cara setting. Kita pilih name ini, kita ganti value. Lakukan pada semua garis pada grafiknya. Setting, lalu kita ganti value.
Kita setting lagi, kita ganti value. Nah, sekarang setiap garisnya memiliki nama pada tampilannya ya. Lalu kita akan melakukan intersect. Intersect ini berguna untuk menentukan setiap titik potongnya. Kita intersect pada bagian yang pertama. Ini garis ini dan ini. Kita ganti namanya dengan titik O. Lalu kita intersect kembali garis yang kedua, perpotongan garis yang kedua dengan garis yang ini. Kita memperoleh titik A, lalu perpotongan garis ini dengan ini kita peroleh titik B, lalu garis yang ini dengan ini kita peroleh perpotongan titik C, lalu kita pilih garis ini dan yang ini kita peroleh titik perpotongan D. Nah, untuk setiap titiknya kita dapat memperoleh koordinatnya pada masing-masing. Misalkan pada titik O ini kita peroleh koordinat yaitu 0,0, lalu titik A 120,0, titik B 95,50, dan titik C 60,7 dan 95,7, lalu titik D 0,120. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam tabel. Baik, untuk langkah yang selanjutnya setelah kita membuat grafik tadi, kita akan menentukan nilai maksimum pada titik-titik pojok pada garis persamaan. Nah, titik O kita peroleh Z-nya adalah 0, titik A 3840, titik B 4040, titik C 3856,4, titik D kita peroleh 2400. Jadi, jika dalam tabel ini sudah terlihat bahwa nilai maksimumnya berada pada titik B. Nah, ini kita pertama yang tadi kita menggunakan metode grafik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan metode garis selidik. Caranya adalah kita masukkan terlebih dahulu nilai kendalanya. Persamaan kendalanya di sini ya. Nilai tujuannya maksudnya yang Z-nya itu 32X plus 20Y sama dengan K, kita sama dengan kan K. Lalu yang 5 ini kita ganti dengan 0 karena dimulai dari sini ya. Dan yang ini kita ganti saja dengan 5000. Nah, lalu kita jalankan. Nah, untuk perpotongan garis yang D ini, titik D, itu berada pada 2385. Nah, ini kita bulatkan menjadi 2400 yang sebenarnya, karena untuk mengepaskan pada titik D ini agak sulit untuk menggunakan garis selidik. Nah, titik yang terakhir dilewati oleh garis ini adalah titik titik B ya, pada 4020. Kalau kita ini ganti dengan 4040 seperti perhitungan kita yang pertama tadi, nah akan pas berada pada tengah-tengah titik B. Kita perbesar. Jadi dari metode garis selidik ini kita peroleh nilai maksimumnya berada pada titik B. Ternyata sama dengan ketika
ketika kita menggunakan metode grafik. Nah, untuk kesimpulannya yang kita peroleh adalah dengan nilai fungsi tujuan 4040, sehingga untuk memaksimalkan pendapatan total, maka diproduksi 95 kuintal padi dan 50 kuintal jagung. Nah, ini berarti bahwa tanah yang ditanami padi itu 95 dikali 0,02 menghasilkan 1,9 hektar, lalu tanah yang ditanami jagung itu 50 dikali 0,05 sama dengan 2,5 hektar, sehingga pendapatan maksimumnya adalah Rp4.040.000. Dari segi kendala terlihat bahwa nilai bawah tanah masih tersisa 1,6 hektar, sedangkan pupuk dan tenaga habis terpakai. Bahwa kita periksa tadi bahwa titik optimumnya pada batas kendala tenaga berada pada batas kendala tenaga dan pupuk. Maka kendala pupuk dan tenaga disebut kendala membatasi, sedangkan kendala tanah tidak membatasi. Kendala tanahnya tadi kan yang atas ini ya, ini kendala tanah, ini kendala pupuk, dan kendala tenaganya ternyata berada pada titik B. Titik B ini adalah titik maksimum atau nilai maksimumnya kita peroleh Rp4.040.000. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut saja pada kasus yang kedua, yaitu kasus minimum. Nah, di sini perusahaan makanan TY merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu roti pisang dan roti susu. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Nah, roti pisang paling sedikit diproduksi 2 unit dan roti susu paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Ini tabelnya di mana jenis roti, vitamin, protein, biaya per unit. Nah, jenis rotinya ada 2, roti pisang, roti susu. Minimum kebutuhannya, ini ada satuannya. Jadi, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Nah, kita dapat menggunakan penyelesaian sebagai berikut. Model matematikanya, tipe masalah minimum, variabel keputusannya, misalkan X adalah banyaknya roti pisang yang diproduksi, lalu Y banyaknya roti susu yang diproduksi, dan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 100X plus 80 Y, karena kita akan meminimumkan biaya produksinya, yaitu berada pada tabel ini, biaya per unit. Roti pisang 100, roti susunya 80. Roti pisang kita misalkan X tadi, roti susunya kita misalkan Y. Nah, untuk kendalanya ada 2X plus Y lebih dari sama dengan 8, dan 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12, lalu X lebih dari sama dengan 2, Y lebih dari sama dengan 1, dan persyaratan non negatifnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita akan masukkan ke dalam grafiknya terlebih dahulu ya. Kita akan membuat grafik pada GeoGebra. Nah, kita masukkan 2X. Tidak terlihat, kita geser saja. 2X plus Y lebih dari sama dengan 8. Kita masukkan dannya kita peroleh dari sini ya, ini dan. Lalu 2X plus 3Y
lebih dari sama dengan 12. Kita pilih dan lagi. X lebih dari sama dengan 2. Dan lagi. Y lebih dari sama dengan 1. Lalu dan lagi. X lebih dari sama dengan 0, lalu Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita dapat memperoleh grafik seperti pada di layar. Yang ada di layar kita perbesar saja. Geser. Kita geser terlebih dahulu ternyata. Kita geser, kita perbesar. Kita perbesar lagi. Nah, untuk daerah penyelesaiannya kita peroleh pada yang berarsiran biru ini ya. Selanjutnya kita akan input setiap fungsi kendalanya ke dalam sini agar kita dapat menamai setiap garisnya ya. 2x plus y sama dengan 8. 2x plus 3y sama dengan 12. X sama dengan 2. Y sama dengan 1. Nah, sudah. Lalu kita setting show value. Lakukan juga kepada garis-garis yang seterusnya. Value, setting value, setting value. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita akan menamai setiap titik perpotongannya dengan menggunakan intersect lagi ya. Intersect titik yang pertama ini dengan titik perpotongan dengan garis yang ini. Lalu kita peroleh titik A. Kita intersect kembali garis 2x plus 3y sama dengan 12 dengan garis 2x plus y sama dengan 8 menjadi titik perpotongan yaitu titik B. Mendapatkan titik perpotongan yaitu B. Lalu garis x sama dengan 2 dengan garis 2x plus y sama dengan 8 kita peroleh titik C. Nah, di sini titik A berada pada koordinat 4,5,1 dan titik B 3,2, titik C 2,4. Nah, sama seperti yang ada berada pada tabel ini. Oh iya, lupa titik O-nya itu 0. Karena di sini titik 0,0-nya tidak termasuk, jadi tidak perlu dituliskan. Jadi ini salah, kita hapus.
Nah, kita peroleh titik A itu X-nya tadi kan 4,5 dan Y-nya itu 1. Nah, nilai Z minimumnya ini minimumnya itu 500 titik, nilai Z-nya itu 530. Nah, untuk titik B itu nilai Z-nya 460, titik C itu 520. Jadi, kita akan menentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu berada pada titik B, 460. Kita akan menggunakan garis selidik ya. Apakah benar bahwa titik B-nya itu merupakan titik minimum? Nah, kita lakukan seperti tadi, kita masukkan fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya itu 100 X plus 80 Y sama dengan itu K. Nah, untuk yang ini kita ganti dengan 500. Ini kita ganti dengan 600. Kita gerakkan. Nah, titik yang pertama ditemui adalah titik B ya. Kalau kita jalankan dari bawah, titik B. Nah, titik B ini berada pada hasil yaitu 460. Tetapi kalau kita menggunakan garis selidik itu agak kurang mudah untuk menentukan nilai minimumnya, karena kita harus membuat garis selidik ini pas pada titiknya. Nah, di sini hanya bisa 459. Sedangkan ketika kita menggunakan metode grafik, kita menemukan nilai minimumnya adalah 460. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh adalah untuk meminimumkan biaya produksi, maka diperoleh roti pisang yaitu X dengan 3 unit dan roti susunya adalah 2 unit dengan biaya produksi 460.000 rupiah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah dalam penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.